Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma ta'lim wal ifadata wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal hasala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسرار في الدارين آمين. Akan kita lanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad, Syarah Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita sekarang berada di bab yang ke-10 dan sekarang kita masuki makalah yang ke-9. Wal maqalatu tasi'atu qala ba'dul hukama. Makalah yang ke-9, berkata sebagian ahli hikmah, orang yang bersih hatinya, orang yang kata-katanya mudah diterima oleh orang lain, mudah masuk ke hatinya orang lain, orang yang memiliki ilmu yang manfaat, itu namanya ahli hikmah. Asyratu hisalin yabghaduha Allahu subhanahu wa ta'ala min asyrati anfusin. Ada 10 perkara yang sangat dibenci oleh Allah dari 10 orang. Ada 10 perkara yang sangat dibenci oleh Allah dari 10 orang. Ini lebih dibenci daripada ketika berada di orang lain. Apa 10 perkara itu? Yang pertama, al-bukhlu minal aghniya. Sifat pelit, sifat kikir, sifat bakhil yang ada pada diri orang kaya. Itu sangat tercela. Apakah selain orang kaya boleh pelit? Sama, tidak boleh. Sama-sama tidak boleh. Cuma lebih tidak bagus, lebih amat sangat dibenci oleh Allah ketika sifat pelit ini dimiliki oleh orang kaya. Makanya salah satu hikmah disyariatkannya di dalam Islam, misalnya zakat, itu latihan untuk menghilangkan sifat pelit. Misalnya contoh juga salah satu hikmah kenapa kok ada kurban, kenapa ada akikoh, itu juga menghilangkan dalam diri manusia sifat pelit. Karena harta itu tidak dibawa mati. Kita mati tidak bawa harta, tidak bawa uang, tidak bawa rumah, tidak bawa HP, tidak bawa emas, semuanya tidak dibawa. Karenanya kalau ada orang kaya pelit itu lebih sangat dibenci oleh Allah. Kadang-kadang kan orang itu, gambaran orang pelit itu kan, misal dia punya makanan disimpan terus biar tidak ada yang minta. Saking lamanya nyimpan sampai dia lupa, akhirnya tidak kemakan. Dan orang pelit itu salah satu akibat yang akan dia terima itu diantaranya nanti hartanya itu akan jadi rebutan oleh anak-anaknya, atau hartanya ini nanti digunakan untuk hal-hal yang tidak manfaat, atau hartanya ini nanti hartanya ini nanti bisa dicuri sama orang. Coba kalau orang itu suka ngasih orang lain, suka beri, itu kan orang itu tidak pengen menguasai hartanya karena dia orangnya baik. Tapi kalau orangnya tidak pernah sedekah, tidak pernah ini, tidak pernah itu, akhirnya orang pengen menguasai hartanya dengan cara mencuri, dengan cara ini, dengan cara itu. Maka sifat pelit kalau dimiliki oleh orang kaya itu adalah salah satu sifat yang amat sangat dibenci oleh Allah. Yang kedua, wal kibru minal fuqara. Sifat sombong yang dimiliki oleh orang fakir. Sombong itu kalau dimiliki siapapun buruk, dibenci oleh Allah. Tapi lebih sangat dibenci oleh Allah ketika
sifat sombong ini dimiliki oleh orang fakir. Kenapa kok lebih dibenci oleh Allah ketika dimiliki oleh orang fakir dibanding ketika dimiliki oleh orang-orang yang lain? Ya karena sudah fakir dia sombong gitu loh. Anggap saja dia itu sudah gembel, kere, gelandangan, masih sombong. Kalau orang kaya itu ya masih pantas ya sombong itu, karena ada yang disombongkan. Walaupun tetap tidak boleh, tapi setidaknya kalau diukur sama-sama sombong antara orang kaya dengan orang miskin, lebih tidak bagus orang miskin. Karena tidak pantas sombongnya, itu tidak pantas. Dan kita itu sebenarnya siapapun kita, mau orang fakir, mau orang kaya, mau orang berilmu, mau orang bodoh, mau cantik, mau tampan, tidak perlu untuk sombong. Satu yang perlu untuk kita pegang, sebagaimana dijelaskan oleh Habib Abu Bakar bin Syihab di dalam kitabnya, beliau menjelaskan ini sebagai bahan renungan kita. Kita tuh tidak perlu sombong, karena kita tercipta dari sesuatu yang menjijikkan, dari air mani, dari sperma, menjijikkan. Yang kedua, di dalam diri kita itu membawa hal-hal yang menjijikkan, semuanya menjijikkan itu. Mulai dari yang keluar dari hidung, keluar dari mata, keluar dari telinga, keluar dari mulut, keluar dari jalan depan, jalan belakang, semuanya menjijikkan. Dan yang ketiga, kita juga akan berakhir dengan sesuatu yang menjijikkan, menjadi bangkai. Jadi isinya kita itu hal-hal yang menjijikkan semuanya. Jadi kenapa kita harus sombong? Tidak perlu sombong. Makanya dikatakan juga dalam satu nasihat, kita itu tidak perlu merasa aman kalau di tempat yang baik. Tidak usah sombong, bisa hadir di masjid, bisa hadir di majelis, bisa mondok, tidak usah sombong. Karena justru iblis itu dilaknat di tempat yang paling baik, di surga. Tidak usah gampang sombong. Iblis itu kan melakukan hal yang maksiat di mana? Di surga. Tidak ada tempat yang lebih baik daripada surga. Karena kita tidak perlu untuk sombong. Dan kita juga tidak perlu sombong ketika banyak melakukan ibadah. Karena iblis itu ibadahnya banyak, tapi kenyataannya nasibnya itu dilaknat oleh Allah gitu. Maka kita jangan sampai menyombongkan diri bahkan kepada orang kafir sekalipun. Karena penilaian final akhir nanti itu ketika orang itu sudah meninggal dunia. Bisa jadi yang kafir itu jadi masuk Islam, akhirnya mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita tidak tahu akhir cerita kita seperti apa, apakah masih membawa iman, apakah masih membawa Islam atau tidak. Sehingga kita tidak perlu menyombongkan kepada orang lain. Dulu itu ketika Sayyidina Umar masih belum masuk Islam, banyak yang meremehkan. Tapi kenyataannya ceritanya Sayyidina Umar itu berbalik. Dari orang yang sangat membenci kepada Rasulullah menjadi orang yang paling terdepan membela mati-matian terhadap Rasulullah. Itu kita tidak tahu, akhir cerita kita tidak tahu. Karena kita juga tidak perlu membanggakan ibadah kita, ilmu kita, amal kita, karena cerita kita tidak ada yang pernah tahu. Beda kayak cerita novel, kita bisa ngarang sendiri, tapi cerita kehidupan kita tidak tahu ceritanya seperti apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, wattama'u minal ulama. Sifat tamak, berharap pemberian orang lain yang dimiliki oleh seorang ulama, itu amat sangat dibenci oleh Allah. Tahu tamak? Satu contoh begini, saya dulu diajari waktu di pondok itu, kalau jadi ustadz, jadi kiai, jadi tokoh agama itu setidaknya punya usaha. Ini gambaran untuk melatih sifat tamak, untuk melatih sifat tamak itu agar hilang. Kalau jadi ustadz, jadi kiai, jadi tokoh agama, jadi orang yang dibutuhkan oleh umat, itu harus punya usaha.
Bisa jadi itu toko atau sawah atau apa atau yang lainnya. Kenapa? Biar tidak berharap ada tamu terus kemudian kasih salam, kasih amplop, kasih uang dan lain sebagainya. Hatinya nanti yang bermasalah. Oh, dia itu pakainya pakaian ulama, pakaian ustadz, tapi justru hatinya itu banyak berharap kepada orang lain. Kadang-kadang memang fenomena yang terjadi seperti itu. Pada saat orang-orang banyak datang kepada ulama, kepada seorang tokoh agama, seorang ustadz, mereka itu menginginkan keberkahan dari ulama itu, justru ulamanya menginginkan harta dari tamunya. Ini justru kebalik. Maka sifat tamak jika dimiliki oleh seorang ulama itu jauh lebih dibenci oleh Allah. Jauh lebih dibenci oleh Allah. Termasuk juga latihan kita itu kalau di undang-undang itu tidak usah pasang-pasang tarif itu. Tidak usah menentukan, oh saya ceramah sekian juta gitu. Ya tidak usah begitu. Itu berarti dia memupuk sifat tamak yang ada pada dirinya sendiri. Tapi ya walaupun begitu, yang undang itu juga harus menghargai bahwa ilmu itu mahal. Misal satu contoh ya, barangkali suatu saat mau undang orang begitu. Misal contoh, ada orang mau undang misalnya ustadz atau kiai atau mau balik dari Surabaya misalnya. Oh ini mau baliknya ini ikhlas misalnya. Tapi setidaknya anggap saja nanti pulang dikasih uang 300.000 misalnya. Ya orang itu harus mikir, dia bawa mobil sendiri, bensinnya diisi sendiri, apalagi dia misalnya bawa supir. Terus dikasih apa itu ustadz itu? Padahal dia ilmunya itu mahal. Ilmunya itu mahal. Seandainya pun ada orang ngulang mengajar alif ba ta dikasih bayaran 1 miliar pun itu masih kurang. Karena itu sangat mahal. Jadi lihat dari beberapa sisi. Dilihat dari segi ustadznya sendiri harus ikhlas, tidak ada niatan untuk berharap pemberian orang lain. Di satu sisi yang lain, si yang undang ini juga harus paham. Satu contoh yang lain juga untuk melatih kita tidak tamak. Kalau mau menghadiri acara itu sebaiknya makan dulu. Ya, kalau menghadiri acara pernikahan atau acara undangan-undangan yang lain sebaiknya makan dulu. Kenapa? Biar tidak berharap. Hatinya tuh biar tidak nyambungnya ke makanan itu, pemberian orang. Kalau sudah makan tuh biasanya tenang hatinya itu. Urusan nanti makan, tidak makan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya pernah mendengar sendiri. Ini contoh yang tidak bagus menurut saya. Saya pernah mendengar salah satu mubalik, salah satu ustadz ceramah begini. Kalau musim-musim sekarang itu, istri saya bilang tidak usah banyak tanah, tidak usah banyak masak, karena banyak jadwal, undangan-undangan. Ini secara tidak langsung mengajari jamaknya untuk tamak begini. Tidak bagus juga. Saya kurang setuju kalau begitu. Satu contoh ya, saya pernah ngalami sendiri. Orang tamak itu tidak bagus. Satu contoh, saya sendiri yang saya contohkan. Saya pernah mau menghadiri acara. Waktu itu saya disuruh ngisi ceramah acara pernikahan. Dan saya yakin di acara itu ya pasti ada makannya. Apalagi yang ngisi ya pasti ada makannya. Jamaah-jamaah yang lain ya otomatis ada makannya. Apalagi yang ngisi masa ada dikasih makan. Tapi walhasil waktu selesai acara, waktunya makan, itu semuanya makan. Ya walaupun makannya sama semua, tidak ada bedanya antara yang ngisi sama tamu undangan. Tapi walhasil saya waktu makan dikasih piring itu, semuanya ada sendoknya, punya saya tidak ada sendoknya. Dan itu makanan-makanan yang berkuah. Ya ini saya tidak makan. Ini ya aneh bin ajaib gitu. Aneh tapi nyata. Jadi kita jangan banyak berharap kepada orang lain. Justru semakin kita tidak banyak berharap, kita akan dikasih lebih sama Allah. Satu contoh lagi, misalnya saya juga pernah disuruh ngisi mendadak acara Ramadan di luar kota. Mendadak pagi ditelepon, suruh ngisi sore hari menjelang buka puasa. Ya karena yang ngisi ini salah satu yang nelpon ini salah satu
orang yang menurut saya itu saya anggap sebagai guru saya, maka saya iya tanpa berpikir panjang. Tidak usah mikir ini butuh biaya berapa ke sana, kendaraannya gimana, saya tidak mikir. Justru saat itu saya pulang itu kalau dihitung yang saya bawa itu senilai 5 jutaan. Padahal saya cuma sekitar 15 menit sampai 20 menit. Kalau orang-orang sini kan biasanya standarnya itu 1 jutaan gitu. Ini saya bawa sekitar 5 juta. Karena saya ini tahadus bin nikmah, tidak ada harapan apa-apa, karena memang murni taat kepada perintah guru, dikasih lebih sama Allah. Nah ini sifat tamak kalau dimiliki seorang ulama, ya tidak harus ulama, apalagi misalnya santri atau orang yang sering hadir majelis ilmu, majelis zikir, majelis maulid, ini setidaknya jangan mencerminkan orang yang memiliki sifat tamak. Yang berikutnya, yang keberapa? 4. Wakilatul haya'i minan nisa, sedikitnya sifat malu yang ada pada diri perempuan. Orang tidak punya malu itu tidak bagus, siapapun itu. Tapi lebih tidak bagus kalau yang tidak punya malu itu adalah perempuan. Perhiasan terindah dan termahal bagi seorang perempuan adalah rasa malu. Dan contoh yang paling hebat itu Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah itu pesan, nanti kalau saya wafat, jangan sampai ada satu orang pun yang tidak mahram yang melihat kain kafanku. Bukan melihat auratku, yang melihat kain kafanku. Itu mencerminkan sifat malu yang benar-benar mendapatkan didikan dari ayahnya Rasulullah yang hebat. Kain kafannya saja itu malu dilihat oleh orang-orang yang bukan mahram. Itu Sayyidah Fatimah, bukan auratnya. Padahal secara hukum fikih, kira-kira dosa enggak ngelihat kain kafannya orang yang meninggal, apa enggak melihat auratnya? Masuk dosa enggak? Tidak ada dosa sama sekali. Tapi itu mencerminkan sifat malunya Sayyidah Fatimah. Kalau ada perempuan sudah sedikit sifat malunya itu bahaya, karena bisa berakibat fatal. Hanya bisa menjual diri, bisa sudah tidak malu boncengan laki perempuan kemana-mana, sudah tidak malu membuka aurat, sudah tidak malu berkomunikasi dengan orang yang bukan mahram, tidak di saat-saat yang memang tepat, hanya sudah. Itu sangat tidak bagus. Dalam satu hadis disebutkan, malam yakun lahu hayaun faladina lahu. Orang yang tidak memiliki sifat malu maka dia tidak memiliki agama. Artinya bukan dia keluar dari Islam, tapi agamanya itu masih lemah. Wa man lam yakun lahu hayaun fid dunya lam yadkhulil jannah. Orang yang tidak memiliki sifat malu di dunia, maka dia tidak akan masuk surga. Ini artinya malu-malu yang bagus. Karena ada malu yang tidak bagus. Malu yang tidak bagus adalah malu yang mencegah orang untuk melakukan kebaikan. Itu adalah malu yang tidak bagus. Nah, biasanya sering diucapkan ini sama orang-orang itu. Misalnya, ayo hadir majelis, atau ayo ke masjid gitu. Saya malu, saya banyak dosanya. Masa saya pantas untuk hadir di majelis itu? Masa saya pantas hadir di masjid itu? Ini justru malu yang tidak bagus, karena mencegah orang untuk melakukan kebaikan. Justru karena banyak kotorannya, banyak dosanya, dicuci di situ biar bersih begitu. Yang ke-5, betul. Wa hubbud dunya minasyuyukh. Cinta dunia yang dimiliki oleh orang yang sudah tua. Cinta dunia itu udah bagus. Mau dia muda, mau dia masih sehat, mau dia siapapun itu, tapi justru amat sangat dibenci, jauh lebih tidak bagus kalau dimiliki oleh orang yang sudah tua. Sudah tua urusannya dunia terus.
ngurusi uang terus, tidak ada henti-hentinya. Sudah tua, kerja dari pagi sampai sore sampai malam. Yang dicari apa? Dunia, sampai lupa terhadap akhirat. Nggak sholat, nggak ini. Kalau masih muda ya agak wajar, menggebu-gebu untuk kerja, cari dunia. Tapi sudah tua, cinta dunia, foya-foya, ini tidak bagus. Lebih sangat dibenci oleh Allah ketika cinta dunia itu dimiliki oleh orang yang tua. Makanya nanti kalau kerja atau ada yang sudah kerja itu diniatkan kerjanya itu untuk pertama menjaga diri tidak minta-minta, karena minta-minta itu termasuk hal yang sangat dilarang oleh Allah. Menjaga diri dari tidak minta-minta, dari meminta-minta di pinggir jalan itu. Yang kedua, niat mencari rezeki yang halal. Yang ketiga, diniati untuk niru Rasulullah karena Rasulullah juga kerja. Yang keempat, diniati untuk menghidupi diri sendiri dan juga keluarganya. Dan yang kelima, diniati sebagaimana yang diniatkan oleh orang-orang soleh terdahulu ketika dia kerja. Jadi kerjanya itu berkualitas, walaupun dia seakan-akan tidak sujud, tidak baca Quran, tidak sholat, tidak ibadah, tapi bernilai pahala. Tapi kalau kerja sekedar rutinitas sehari-hari, tidak ada niatan yang baik, ya tidak dosa. Tapi yang dikulimtiin manawa, orang itu sesuai dengan yang diniatkan. Innamal a'malu binniyat. Sebanyak mungkin menanamkan niat-niat yang baik walaupun kepada hal-hal yang sifatnya mubah, termasuk contohnya itu adalah kerja. Biar kerjanya itu berkualitas, dinilai ibadah dan mendapatkan pahala. Yang berikutnya, yang keenam, betul. Wal kasalu minasyubban. Tahu artinya? Wal kasalu minasyubban. Masih muda, malas-malesan, suruh cari ilmu, malas-malesan. Kalau sudah tua itu wajar, sudah jalannya sudah tidak kuat, butuh tongkat, kadang tidak sesehat dulu ketika masih muda. Coba nanti kalau sudah tua, kenapa ya dulu saya tidak hadir ke sini misalnya. Sifat malas itu sifat yang tidak bagus dimiliki oleh siapapun. Tapi lebih tidak bagus kalau sifat malas itu dimiliki oleh orang-orang yang masih muda. Sukanya rebahan terus, sukanya tidak mau kerja, sukanya tiduran terus, sukanya HP-an terus. Justru orang yang malas-malasan ini akan menimbulkan bahaya. Pertama, misalnya malas-malasan di kamar terus pakai HP-an, orang tuanya kaya, pasti terganggu nanti pikirannya, kejinan kayak atau apa, atau tidak punya pekerjaan, pengangguran, ya minum minuman keras, kumpul sama laki perempuan yang tidak jelas begitu. Kenapa? Karena malas-malasan. Makanya malas ini termasuk hal yang berbahaya, sampai Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat lemah dan dari sifat malas. Itu Rasulullah sendiri yang mengajarkan doa begitu. Padahal Rasulullah itu orang yang tidak pemalas. Kita mestinya lebih pantas untuk doa itu, karena kita ini suka malas-malesan. Baru meriang sedikit, aduh kayaknya saya tidak baru cuacanya agak mendung sedikit, oh ini kayaknya libur ini. Jadi sudah jadi ahli tafsir, menafsirkan keadaan. Tidak bagus kalau dimiliki oleh pemuda. Pemuda dan pemudi sama saja. Yang masih muda-muda, muda itu harus semangat, harus strong, harus semangat 45. Termasuk justru pemuda yang sangat
dipuji oleh Allah sebagaimana dalam hadis sahih ada 7 kelompok yang mendapatkan naungan oleh Allah, mendapatkan naungan Allah, perlindungan Allah, di mana pada saat itu tidak ada naungan selain perlindungan dari Allah. Di antaranya syabun nasyaf fi taatillah, pemuda yang tumbuh untuk taat kepada Allah. Susah loh. Jadi pemuda semangat untuk hal yang bagus itu susah. Karena mikirnya, oh saya masih muda, nanti aja kalau sudah tua. Ya kalau masih sampai tua umurnya. Kalau mati gimana? Tidak ada yang tahu. Kalau ada orang tua rajin ke masjid, rajin hadir majlis, wajar. Karena sudah bau tanah. Muda, semangat, cari ilmu. Itu luar biasa. Cari orang yang begituan. Yang belum menikah, cari orang yang begituan. Iya. Ada masih muda, semangat, alim, wah luar biasa. Yang berikutnya, wal jaur minas sultan, sifat dolim yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu tidak bagus. Sifat dolim dimiliki siapapun tidak bagus. Sifat dolim dimiliki siapapun sangat dibenci oleh Allah. Tapi lebih amat sangat dibenci oleh Allah ketika sifat dolim itu dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin siapapun, dan mulai dari presiden, gubernur, bupati, pak camat, kepala desa, ketua RT, ketua RW, termasuk kepala rumah tangga. Nah, ini jadi ada kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, mukul sana, mukul sini, dan termasuk kita itu juga pemimpin untuk anggota tubuh kita sendiri. Jangan sampai mendolimi tubuh kita sendiri dengan melakukan banyak dosa. Karena dengan mendolimi diri kita sendiri, banyak melakukan dosa, ini secara tidak langsung kita rela tubuh kita ini dibakar oleh api neraka. Itu juga bagian dari kedoliman yang kita lakukan kepada Allah. Yang berikutnya, wal jubnu minal ghuzah. Apa jubnu? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Apa hammi? Hammi itu apa? Gelisah, banyak pikiran. Banyak doa itu, apalagi orang yang gampang galau itu. Banyak doa itu. Bahaya loh orang banyak pikiran, orang gampang galau, gampang resah, gampang gelisah, itu bahaya. Banyak doa itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi hazan. Banyak sedih itu juga bahaya. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Dari sifat penakut dan sifat pelit. Nah, ini termasuk wal jubnu minal ghuzah. Sifat penakut yang dimiliki oleh orang yang mau perang. Tidak bagus. Penakut itu semuanya tidak bagus. Tapi orang mau perang, saya takut mati. Ya namanya perang ya pasti mati. Justru lebih tidak bagus. Akhirnya ketika mau dibunuh sama orang, penakut, ditutupi matanya. Ya, otomatis ya jadi mati. Termasuk orang yang dibenci oleh Allah itu orang yang lari di barisan perang. Di barisan perangnya orang-orang muslim. Yang berikutnya, yang ke-9-nya, wal ujbu minaz zuhad. Sifat merasa diri lebih baik daripada orang lain, ujub, yang dimiliki oleh orang zuhad, orang yang hatinya tidak bergantung kepada dunia, atau oleh orang yang ahli ibadah. Itu udah bagus. Ujub itu bisa menghilangkan pahala kebaikan seseorang. Ujub itu tidak harus berkata. Misal di sini ada yang hadir majelis ilmu di sini, kemudian pulang, melihat di jalan ada orang sekitarnya lagi duduk-duduk,
santai-santai di pinggir jalan, kemudian hatinya ngerasa, oh saya lebih bagus daripada mereka. Mereka ada waktu kosong kok, santai-santai nganggur. Saya ini mau hadir majelis ilmu, bangun pagi, bawa buku, bawa pulpen misalnya, nggak ngomong. Itu juga bagian dari ujub yang bisa menghilangkan pahala kebaikan seseorang. Termasuk yang menjadikan iblis itu terlaknat karena punya sifat ujub. Ketika disuruh sujud sama Nabi Adam, iblis berkata, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Nabi Adam. Khalaqtahu min narin, khalaqtani min narin, wa khalaqtahu min tin. Aku tercipta dari api, sedangkan Nabi Adam tercipta dari tanah. Disebutkan dalam sebuah hadis, man hamida nafsahu ala amalin sholihin faqad dalla syukruhu. Barang siapa memuji kepada dirinya sendiri atas amal soleh yang dia lakukan, maka itu bisa menghilangkan rasa syukurnya kepada Allah. Orang itu tidak syukur kalau muji kepada dirinya sendiri atas amal kebaikannya. Kenapa? Karena yang bisa memberi dia kekuatan untuk bisa beramal adalah Allah. Wahabito amaluhu, dan amalnya akan terhapus, dianggap tidak memiliki pahala. Yang terakhir, yang ke-10, warriya'u minal ubad. Sifat riya yang dimiliki oleh orang yang ahli ibadah. Riya ini juga termasuk hal yang bisa menghilangkan pahala kebaikan. Apa pengertian riya itu? Riya itu adalah melakukan ibadah berharap pemberian dari orang lain, berharap pujian dari orang lain atau pemberian dari orang lain, atau mengambil hati pada diri orang lain. Itu namanya riya. Di dalam surat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Ibadah yang diterima itu adalah ibadah yang ikhlas. Ibadah yang tidak diterima adalah ibadah yang didasari oleh sifat riya. Dan orang yang riya itu tidak akan bertahan lama amal ibadahnya. Misal dia hadir majelis ilmu misalnya, majelis taklim misalnya, tapi tujuannya biar orang-orang menyangka saya ini rajin, masih muda, saya ini orang yang soleh, orang yang solihah. Coba seandainya mereka itu tidak perhatian sama kamu itu, cuek gitu, pasti lambat laun menurun sudah tidak jadi hadir. Kalau tujuannya adalah manusia. Tapi kalau tujuannya adalah Allah, mau ada orang muji, mau ada orang mencela, maka itu tanda bahwa dia ikhlas. Satu contoh, satu tanda orang itu ikhlas, dia itu ibadahnya sama antara sendiri dan ketika bersama orang lain. Itu satu tandanya. Yang kedua tandanya, dipuji, dihina sama saja. Dipuji tetap ibadah, dihina tetap sama. Ibadah sendiri setelah sholat, wiritan, ibadah di depan orang lain sama. Itu tanda kalau orang ikhlas. Tapi kalau orang tidak ikhlas, orang itu riya. Kalau ibadah sendirian, sholat, setelah salam langsung jalan. Tapi kalau lagi ibadah di masjid, wiritan. Kalau udah saya tidak wiritan nanti tidak enak. Masa hadir di sini, pernah hadir kajian, tidak mau wiritan. Setelah itu masih ditambah sholat sunnah ba'diyah. Setelah itu kayaknya kurang, tambah baca Al-Quran. Setelah itu masih iktikaf. Setelah itu masih sholat tarawih, tapi tidak waktu Ramadan. Tambah sesat menyesatkan itu, karena tarawih hanya pada waktu bulan Ramadan. Itu 10 perkara yang amat sangat dibenci oleh Allah ketika dimiliki oleh 10 macam orang tadi. Semuanya sama, tidak bagus dimiliki oleh siapapun.
Tapi lebih dibenci oleh Allah ketika dimiliki oleh 10 orang yang sudah disebutkan tadi itu. Dan kita akan lanjutkan makalah yang ke-10, yaitu sabda Rasulullah. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.